Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ika Luciana. Saya dari mahasiswa IAIN Tulungagung jurusan Tadris Biologi. Baik, dalam pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar tentang struktur dan fungsi tanaman. Sebelum kita memasuki pada pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita memahami apa sih tujuan pembelajaran kali ini. Baik, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, memahami tentang struktur dan fungsi tumbuhan atau tanaman. Yang kedua, menjelaskan tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Baik, karena kita sudah mengetahui apa sih tujuan pembelajaran dan semoga tujuan pembelajaran kali ini bisa tersampaikan dengan baik dan kalian bisa memahami dengan baik. Baik, kita memasuki materi ya. Eh, Materinya yang pertama yaitu tentang struktur dan fungsi tanaman. Apa sih yang dimaksud dengan struktur dan fungsi tanaman itu? Ya, struktur dan fungsi tanaman merupakan tampilan fisik pada tubuh tumbuhan. Tampilan fisik yang dimaksud itu yaitu tampilan yang dapat diamati. Tampilan fisik pada tumbuhan dapat berupa tampilan secara luar maupun tampilan secara dalam. Tampilan tampilan luar atau yang disebut dengan morfologi, yaitu merupakan tampilan yang bisa diamati secara langsung. Dan sedangkan tampilan secara dalam atau anatomi, yaitu merupakan tampilan yang bisa dilihat apabila kita melakukan sayatan-sayatan pada batang ataupun daun, kemudian kita melakukan pengamatan menggunakan mikroskop, menggunakan alat seperti itu. Kemudian, jaringan tumbuhan terdiri atas jaringan epidermis yang berfungsi untuk pelindung. Jaringan parenkim berfungsi sebagai dasar untuk jaringan. Jaringan penguat terdiri dari selenkim dan kolenkim. Dan jaringan pengangkut terdiri dari silem dan floem. Selanjutnya, struktur tubuh tumbuhan pada umumnya terdiri dari organ pokok, yaitu akar, daun, dan batang. Organ tersusun oleh beberapa jaringan. Jaringan tersusun oleh beberapa sel yang mempunyai bentuk dan struktur serta fungsi yang sama. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang mempunyai bentuk, fungsi, sifat-sifat yang sama. Berdasarkan kemampuan sel membelah, jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem, apa sih yang dimaksud dengan jaringan meristem itu? Jaringan meristem merupakan jaringan pada tumbuhan yang selalu mengalami pembelahan diri secara terus-menerus. Berdasarkan posisi dalam tubuh tumbuhan, jaringan meristem dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, meristem epikal, kedua meristem interkalar, dan ketiga yaitu meristem ilateral. Sedangkan berdasarkan asal-usulnya, jaringan meristem dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Baik, kemudian yaitu jaringan dewasa atau jaringan permanen. Kalian tahu apa itu jaringan dewasa? Jaringan dewasa merupakan jaringan yang sudah mengalami diferensiasi. Sifat-sifat jaringan dewasa antara lain, yang pertama, tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri. Kedua, mempunyai ukuran sel yang relatif besar dibandingkan sel-sel meristem. Ketiga, mempunyai vakula besar sehingga plasma sel sedikit dan merupakan selaput. Keempat, menempel pada dinding sel. Kelima, kadang-kadang selnya sudah mati. Keenam, selnya telah mencapai penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. Dan yang terakhir, di antara sel-sel dijumpai ruang antar sel. Next, kemudian kita bahas tentang organ pada tumbuhan. Apa sih organ pada tumbuhan itu? Organ merupakan kumpulan dari macam-macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Tumbuhan memiliki bermacam-macam organ yang tersusun atas beberapa jaringan. Berdasarkan fungsinya, organ pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu organ sebagai alat hara yang meliputi akar, batang, dan daun,
Dan yang kedua yaitu organ reproduksi yang meliputi putik dan benang sari yang berada pada bunga. Kemudian organ penyusun tumbuhan berpembuluh. Organ penyusun tumbuhan berpembuluh dibedakan menjadi dua, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Eh, Organ vegetatif sendiri yaitu memiliki fungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, berguna atau memiliki fungsi sebagai pertama penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan yang terdiri atas akar, batang, dan daun. Kemudian, organ generatif yaitu memiliki fungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif. Pada tumbuhan berbiji tertutup, organ generatif terdiri atas bunga, buah, dan biji. Sekian presentasi dari saya. Sekian dari pembelajaran kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.